Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebudayaan Minangkabau. Yang beranggotakan, saya sendiri Dika Nadia Henry, rekan saya Riza Fitriani Putri, dan Fadila Nuriantika. Yang pertama mengenai identifikasi kebudayaan Minangkabau. Daerah asal dari kebudayaan Minangkabau adalah seluas daerah Provinsi Sumatera Barat, dikurangi dengan daerah Kepulauan Mentawai. Dalam pandangan orang Minangkabau, daerah ini dibagi lagi ke dalam bagian-bagian khusus. Pembagian khusus itu membedakan antara darat dan pesisir. Ada anggapan bahwa orang-orang yang berdiam di pesisir atau pinggir lautan berasal dari darat. Daerah darat dengan sendirinya dianggap sebagai daerah asal dan daerah utama dari pemangku kebudayaan Minangkabau. Secara tradisional, daerah darat terbagi ke dalam 3 luhak, kira-kira sama dengan kabupaten, yaitu Tanah Datar, Agam, dan 50 kota. Terkadang ditambah dengan Solok. Orang Minangkabau mencoba menghubungkan keturunan mereka dengan suatu tempat tertentu, yaitu seperti Padang Panjang. Mereka beranggapan bahwa nenek moyang mereka berpindah dari tempat itu dan kemudian menyebar ke daerah lainnya. Hal ini mungkin dapat dihubungkan dengan dongeng tentang nenek moyang orang Minangkabau yang berasal dari puncak Gunung Merapi, seketika gunung itu masih kecil. Penyebaran orang-orang Minangkabau jauh dari daerah asalnya ini disebabkan oleh adanya dorongan pada diri mereka untuk merantau, yang disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama ialah keinginan mereka untuk mendapatkan kekayaan tanpa mempergunakan tanah-tanah yang ada. Ini dapat dikaitkan dengan keadaan bahwa seorang laki-laki di Minangkabau tidak mempunyai hak menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan keluarga matrilinealnya. Yang kedua ialah perselisihan yang menyebabkan bahwa orang yang merasa dikalahkan akan meninggalkan kampung dan keluarga untuk menetap di tempat lain. Kedua penyebab tersebut juga ditambah dengan kondisi kehidupan ekonomi sebagai akibat dari perkembangan dan perubahan kehidupan. Kecuali sebagai suatu daerah administratif di bawah pemerintahan modern, Minangkabau tidak dapat dianggap sebagai suatu kesatuan teritorial yang benar-benar. Dahulu, orang Minangkabau hanya mempunyai kesetiaan kepada nagari dan tidak kepada keseluruhan Minangkabau. Orang dari nagari A yang tinggal di nagari B misalnya akan dianggap sebagai orang asing. Meskipun demikian, orang Minangkabau menggunakan suatu bahasa yang sama, yakni bahasa Minangkabau. Bahasa yang erat hubungannya dengan bahasa Melayu. Menurut penelitian ilmu bahasa, bahasa Minangkabau merupakan sebuah bahasa tersendiri, tetapi boleh juga dianggap sebagai sebuah dialek saja dari bahasa Melayu. Kata-kata dalam bahasa Melayu umumnya dapat dicarikan kesamaannya dengan bahasa Minangkabau, dengan jalan yang merubah bunyi-bunyi tertentu saja. Seperti contoh, jua dengan jual, taba dengan tebal, apa dengan lapar, saba dengan sabar, takui dengan takut, sabui dengan sebut, aluih dengan halus, apuih dengan hapus, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk desa di Minangkabau. Yang pertama yaitu nagari. Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan yang digunakan di provinsi lain. Nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong atau korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Nagari merupakan daerah kediaman ulama sebagai pusat sebuah desa. Nagari di Minangkabau memiliki ciri-ciri seperti adanya masjid,
adanya balai adat, dan sebuah pasar. Sementara itu, kantor kepala nagari terletak di tengah-tengah nagari. Yang kedua yaitu Tarata. Disebut juga dengan suatu daerah terpencil dari nagari berupa hutan dan ladang. Biasanya ditempati oleh masyarakat Minangkabau yang sekaligus tempat mereka bermata pencarian. Yang ketiga yaitu mata pencarian masyarakat Minangkabau. Yang pertama adalah bertani. Karena filosofis hidup masyarakat Minangkabau yaitu belajar dari alam, maka fungsi tanah sebagai bagian dari alam tidak terlepas dari kehidupan mereka. Oleh sebab itu, banyak masyarakat Minangkabau yang bertani. Yang kedua adalah nelayan. Di samping dari pertanian, masyarakat yang tinggal di pinggir laut dan danau juga hidup dari hasil menangkap ikan. Yang ketiga adalah berdagang. Sementara orang Minangkabau yang tidak puas dengan hidup sebagai petani, mereka memilih pada sektor perdagangan. Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan. Mereka merupakan pewaris terhormat dari tradisi tua Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang. Hampir separuh masyarakat ini hidup di perantauan. Minang perantauan pada umumnya berada di kota-kota besar. Perdagangan biasanya bergerak pada 3 bidang, yaitu tekstil, kelontong, dan rumah makan. Industri kerajinan tangan pun cukup baik ditekuni oleh sebagian masyarakat. Kehidupan perdagangan di Minangkabau hanya sedikit saja yang ada di tangan orang keturunan asing. Semua sektor perdagangan boleh dikatakan dipegang oleh orang Minangkabau sendiri. Yang keempat yaitu sistem kekerabatan di Minangkabau. Garis keturunan di Minangkabau dikenal dengan istilah matrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang mengatur alur kelahiran dari garis keturunan ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klan dari perkauman ibu. Dengan kata lain, seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. Seorang suami di Minangkabau dikenal dengan istilah urang sumando atau orang luar. Kesatuan keluarga yang terkecil atas dasar prinsip kekerabatan matrilineal disebut parui atau perut. Pada sebagian masyarakat Minangkabau, ada kesatuan kampung yang memisahkan parui dengan suku sebagai satuan kekerabatan. Seorang laki-laki bertugas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keluarga matrilineal. Istilah ninyak mama disematkan kepada laki-laki yang memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan keluarga. Mama adalah adik atau kakak laki-laki dari ibu. Suku dalam kekerabatan Minangkabau merupakan suatu klan matrilineal, dan pemilihan jodoh harus berasal dari luar suku. Di banyak daerah, bagi laki-laki dan wanita yang menikah dalam satu suku, diusir dari nagari selama 1 tahun. Dalam pesta perkawinan dan peristiwa keluarga lainnya, dapat dilihat dengan adanya beberapa kelompok kerabat yang saling bersangkutan. Laki-laki yang mengawini seorang perempuan dari satu parui atau kampung disebut sebagai urang sumando. Kaum kerabat laki-laki dari perempuan disebut sebagai ninyak mama. Kaum kerabat perempuan dari pengantin laki-laki disebut pasumandan. Bagi seorang anak, kaum kerabat ayahnya adalah bako, yang di beberapa daerah disebut induk bako. Sebaliknya, seorang anak dari kerabat laki-laki dari paruinya disebut dengan anak pisang. 5. Sistem kemasyarakatan di Minangkabau. Masyarakat suku Minangkabau tidak mengenal organisasi masyarakat lainnya yang bersifat adat kecuali kekerabatan parui, kampung, dan suku. Sebuah suku di samping mempunyai penghulu suku juga mempunyai seorang dubalang dan manti.
Dubalang berfungsi menjaga keamanan sebuah suku, sedangkan Manti berhubungan dengan tugas-tugas keamanan. Adapun kampung tak perlu kita perhatikan benar karena tidak seluruh desa di Minangkabau mempunyai pembagian kampung sebagian satuan yang lebih kecil dibandingkan dengan suku. Stratifikasi sosial dalam masyarakat Minangkabau hanya berlaku dalam kesatuan sebuah desa tertentu saja atau kelompok desa yang berdekatan, yang membagi masyarakat ke dalam 3 lapisan, yaitu bangsawan, orang biasa, dan orang dari lapisan bawah. Secara adat, pemerintahan di Minangkabau dibedakan ke dalam 2 sistem, yakni Laras Bodicaniago dan Laras Kotopiliang. Laras Bodicaniago dihubungkan dengan tokoh legendaris Datuk Parpatih dan Sabatang, sedangkan Laras Kotopiliang dengan Datuk Katumanggungan. Sistem yang pertama menganut sistem demokrasi, sedangkan yang kedua bersifat autokrasi. Namun, kedua istilah ini jangan dipahami dalam arti yang sempit. Pada Bodicaniago, musyawarah memegang peranan penting, tetapi tidak demikian halnya dengan Kotopiliang. Pada Kotopiliang, penghulu tetap berasal dari sebuah keluarga tertentu dan tidak dipilih. Balai-balai adat di Nagari Kotopiliang biasanya ada bagian yang ditinggikan, tetapi tidak demikian halnya pada Bodicaniago. Pada masa-masa belakangan perbedaan tersebut sudah mulai kabur. 6. Religi. Sebagian besar masyarakat Minangkabau beragama Islam. Bahkan seseorang Minangkabau yang tidak memeluk agama Islam dianggap suatu kondisi yang ganjil dan mengherankan. Walaupun banyak di antara mereka yang menganut agama Islam tanpa sepenuhnya menjalankan kewajiban yang ada di dalamnya. Orang Minangkabau mengklaim semua mereka beragama Islam. Bahkan muncul suatu istilah jika bukan Islam berarti bukan orang Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, sebagai yang kelihatan sekarang ini, hampir tidak ada upacara-upacara keagamaan yang penting dan khas. Upacara keagamaan yang penting bagi umum adalah sholat hari raya, puasa, haji yang dilakukan menurut aturan-aturan agama Islam. Walaupun ada juga upacara keagamaan yang penting semisal tabui, upacara khitan, khatam Quran, dan mengingat hari orang mati. Di bidang keagamaan ada jabatan yang diemban oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas keagamaan, yaitu manti. Terkadang dipilih tidak berdasarkan keahlian, namun karena kedudukannya dalam suku, ada jabatan lain dengan tugas-tugas keagamaan dalam tingkat desa, yaitu angku kali atau kadi. Dalam berbagai desa, di samping tugas utamanya untuk mengawinkan orang, dia juga bertugas memelihara masjid, kalau perlu menjadi imam atau khatib pada saat penyelenggaraan sholat Jumat. 7. Modernisasi dan akulturasi. Pertentangan antara kaum lama dan kaum baru telah terjadi dalam waktu yang lama. Perang Paderi yang terjadi di Minangkabau pada abad ke-19 juga dilatar belakangi oleh pertentangan antara kaum lama dan yang baru. Pada abad ke-20, golongan lama semakin terdesak. Golongan baru agresif berhasil memodernisasi sistem sekolah agama yang ada, sehingga murid-murid juga diajar pengetahuan umum. Bukan hanya persoalan agama saja, agama bagi mereka bukan lagi persoalan yang harus diterima begitu saja, tapi hal yang boleh juga diperdebatkan. Proses perubahan ini berpengaruh terhadap keseluruhan sistem kemasyarakatan di Minangkabau. Justru perjuangan mereka itulah yang merupakan satu aspek dari proses modernisasi akibat banyak pengaruh lain. Menyebabkan seseorang anak dapat mewarisi kekayaan pencarian ayahnya. Hal ini juga berpengaruh terhadap makin hilangnya gejala endogami lokal dalam masyarakat Minangkabau. Persoalan modernisasi bukan lagi persoalan baru pada masyarakat Minangkabau, dan kemajuan pendidikan sebagai salah satu aspek dari modernisasi ini adalah salah satu hal yang sejak lama berlangsung pada masyarakat Minangkabau. Kemajuan pendidikan telah menyebabkan terjadinya arus modernisasi dengan mengambil bentuk perantauan. Banyak putra Minangkabau ke Jawa, terutama ke Jakarta untuk menetap. Ini adalah suatu persoalan yang gawat dalam rangka pembangunan daerah Minangkabau, karena generasi muda ialah penerus dalam mempertahankan kebudayaan Minangkabau. 8. Masalah-masalah pembangunan.
Pembangunan yang menonjol di Minangkabau adalah pembangunan pendidikan. Dapat dilihat dari jumlah sekolah yang didirikan dan jumlah lulusannya. Meski demikian, kemajuan ini juga mempunyai segi-segi yang negatif, yaitu pengangguran orang terpelajar atau setengah terpelajar. Hal ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu 1. Mereka berusaha untuk bekerja dengan makan gaji, dan kesempatan untuk ini sangat terbatas sekali. 2. Mereka tidak mau dipandang rendah dengan pekerjaan bertani. Mereka juga beranggapan dengan pertanian mereka tidak akan hidup sebagaimana yang mereka kehendaki, karena hasil yang diperoleh tidak begitu mencukupi. Kalau ada di antara mereka yang mempunyai kemauan untuk berusaha sendiri selain pertanian, halangan terutama adalah tak adanya modal untuk mulai berusaha. Yang ketiga, kebanyakan mereka yang telah mendapat pendidikan tadi tidak berani dan rela mengunyah pahit getarnya masa permulaan berusaha. Hanya sekian penjelasan dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi